terima. Nah ini contoh jaga kesucian. Contoh ada anak kecil di sini kencing di sekarang kan apa ya, ini toiletnya di lantai 2, kencing di situ. Setelah kencing, orang cilik tidak bisa jaga najis. Nah, seumpama kakinya terkena apa gitu nih, terkena najis. Seumpama ini anak kecil kan gak ngerti, wong kadang sing gede ora paham ya, umumnya sing cilik. Kemudian apa? Metu merono, ngicak-ngicak karpet. Kira-kira karpetnya najis apa enggak? Lah kalau yang penyebabnya satu anak, sing lain itu kan syarat sahnya sholat itu diantaranya tempatnya suci. Ini bagaimana? Lu harus kita pikirkan. Lah berarti apa? Oh kalau Pak masjid itu inovasinya luar biasa, dikasih kolam. Oh iya, kalau kolam ini lantai 2 sulit. Oh ada Pak caranya. Jadi dikasih pipa di pintu keluar itu, dikasih pipa di bawahnya itu dikasih pipanya dilubangi. Tes. Habis itu kerannya itu kalau setiap mau sholat takmir itu dibuka kerannya. Jadi kan ngalir. Nah setiap siapa saja seumpama, tapi jangan meremehkan. Seumpama dia itu nggak bersih dalam bersuci di situ, sudah tersiram di sini. Jadi kerannya itu langsung dibuka. Yo, ini paham ya? Pipo itu dibikin yang 3/4 atau 1 dan kan buahnya itu airnya keluar. Lo ini kurang enggak itu menjaga kesucian. Bayangkan perkara wong siji sak masjid iso ora keterima, kan bingung gitu kan. Nah, ayo kita jangan meremehkan sebuah dosa karena gara-gara dia tidak bersuci dengan bagus, maka sebabnya dia itu apa disiksa di kuburannya. Lalu bagaimana? Sampai di bab fikih untuk bab apa ini? Bab rejik-rejik tentang cawe itu tadi dibahas loh. Bagaimana? Oke, saya contohkan ya. Seandainya ini kemaluan seorang laki-laki tatkala dia kencing, kaki yang kiri ikut sama saya contohkan ya. Tatkala kencing itu sunahnya gini. Nah ini yang kamu jadi yang dibuat tumpuan yang kiri kencing sing siji nih enggak nah dua-duanya guling baik, satunya kiri satunya itu. Bagaimana setelah jenengan selesai kencing sama geher 3 kali 3 kali. Nah setelah itu diurut titik kemudian disiram. Setelah diurut 3 kali barulah disiram. Nyiramnya jangan kemaluan dulu, tapi lantainya. Berarti lantai wis licik. Cek apa tujuannya kalau kita nyiram kemaluan kita? Nyiprat. Loh, gitu kan. Nah setelah disiram, terus kita pastikan bersih, baru ngurus kaki kita. Kaki kita barangkali terkena najis, baru itu disiram, bukan yang diangkat kaki. Kenapa? Ya Rasul disiram, lantai bersih, kaki juga bersih, barulah keluar. Bayangkan, sekecil itu menjadikan apabila kita meremehkan, dia itu akan masuk neraka, dia akan disiksa dalam kubur. Gara-gara apa? Dia istiqra minal baul, dia kurang menjaga kesucian tatkala dia cebok. Yang kedua, oh iya ya Rasulullah, yang pertama memang nggak menjaga kesucian. Yang kedua itu bagaimana? Dia itu suka namimah. Namimah itu bagaimana? Suka adu domba. Wong itu kadang begini Pak, adu domba itu sekarang itu tidak tahu ya. Kok tiba-tiba itu orang menjadi lifestyle-nya. Lalu saya Pak, ada orang berbuat baik, terus berbuat apik, tapi dia nggak disukai sama orang itu, maka dia bisa istilahnya zaman sekarang itu black campaign. Berarti apa? Menjelek-jelekan orang itu padahal dia tidak berbuat. Itu adu domba. Orang yang tadinya tidak ada masalah dengan seseorang itu, menggoyongi seseorang, tapi gara-gara dia black campaign, malah dia jelek. Nah inilah sekarang yang terjadi. Oleh karena itu jangan sampai kita adu domba. Karena kita tidak suka dengan seseorang, adu domba. Contoh takmir gaya kamar mandi, belum takmir itu udah dibuang-buangnya. Perkara kita nggak suka sama takmir. Sama kenapa kok nggak suka? Aku utang dengan ini. 300.000 utang orangnya. Waduh, wis dielek karena jamak perkara pribadi. Nah ini menjadikan namimah, kita akan disiksa di dalam
kubur. Nah itulah. Nah di sini juga pada saat itu diterangkan pada saat Rasulullah mendoakan itu, Rasulullah untuk menjadi sahabat memerintahkan sahabat untuk mencari pelepah kurma. Loh, pelepah kurma lah di Indonesia pelepah kurma yang basah itu tidak ada, wong wide jarang gitu kan. Kemudian apa? Lah kita contoh pelepah kurma dikiaskan nang janur kuning merundul bang jenenge klopo mati kabeh. Oh lah terus bagaimana? Lah daring yo kan kan maka kiasnya orang Indonesia itu diganti bunga. Bunga itu bahasa Jawanya sekar. Mau kemana? Nyekar. Lomba kuburan. Lo itu ada berarti apa? Makanya kalau bisa Pak, makam itu kalau bisa jangan dibersihkan, rumput itu terus dibajul. Lagi soal apa tumbuhan, maka tumbuhan di situ kalau dia masih basah, kalau rumputnya dipotong segini kan masih basah gitu ya, belum hidup, maka dia akan apa yang ada di dalam kubur. Nah ini perintah daripada diajarkan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian apa? Ini adalah dalil bahwasanya kita itu disunnahkan untuk ziarah kubur. Berarti apa? Rasulullah juga ziarah, ada 2 orang itu didoakan. Kalau ziarah itu ngapain? Mendoakan yang meninggal. Namanya ihya sunnah, berarti menghidupkan sunnah. Nah, betul ya. Yang pertama itu tadi jangan meremehkan sebuah amal. Yang kedua jangan meremehkan sebuah dosa. Yang ketiga apa hikmah daripada hadis ini? Jangan apa? Tertipu akan sebuah amal. Nah ini penting sekali. Jangan tertipu dengan sebuah amal. Sumpomo sama itu merasa santai ya. Lo kenapa kamu sekarang? Lo ngaku setiap subuh nang masjid. Sak kampung gini di masjid aku tok sing wis istiqomah. Kan merasa, lo merasa tidak bagus. Kalau jenengan itu beramal itu apik, tapi merasa apik, ojo. Dan jangan. Loh, lah sampean kok gak gelem nang masjid kenapa? Lah ngaku wis haji ping 3. Haji siji wis mulya. Sekali sholat 100.000. Wah, kok haji ping 3. 1.000 bisa loh. Saya 5 waktu di sana. Saya sampai 41 hari di sana. Loh, berarti apa? Kalau haji siji luar biasa. Kalau haji ping 3 super haji. Jadi merasa, jangan tertipu dengan amalan kita. Kita merasa amal kita itu luar biasa. Maka kalau kita itu jangan-jangan, oh ternyata di audit amalan kita tidak benar, amalan kita kurang. Oh pas sembahyang ternyata si orang ngaji sih, kan gitu-gitu gak bisa kita andalkan. Oleh karena itu jangan tertipu dengan sebuah amal. Amal itu walaupun banyak belum tentu di hadapan Allah besar. Amal itu walaupun kecil belum tentu nilainya kecil di hadapan Allah. Maka jangan meremehkan sebuah amal tadi. Maka di sini apa hikmah yang ketiga itu? Jangan meremehkan sebuah amal. Wis ikhlas saya. Sedekah. Lek sampean ahli sedekah ya sedekah. Nang toko ono pengemis. Gak ngekei tapi awake dhewe iki ngudur, Pak. Apa ngudur, Pak? Apa? Mencela orang pengemis. Jojo iki profesi. Kowe hasilnya di mobil tuh. Nah, kowe hasilnya omahmu tingkat tuh. Nah, awake dhewe gak ngekei tapi ngudur. Kalau Anda merasa tidak cocok dengan dia, nah punten. Gitu saja. Jangan sampai menyakiti dia. Kalau dia itu memang menjadikan profesi, biarlah urusan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Loh iya, Pak. Loh kita itu hati kita itu kadang ya tidak salah. Kerasnya hati terhadap orang-orang semacam itu kan banyak fenomena yang terjadi di TV itu. Memang banyak orang itu apa? Pengemis ternyata kaya. Waduh, bonggok ledekan ternyata disita ada uang di dalamnya hampir 100 juta, ditelusuri rumahnya, rumah yang tingkat. Loh iya, uang pengemis itu luar biasa. Loh, mana cerita ini nggak tahu ini true story atau enggak. Ada seseorang apa? Ono wong wedok dicintai seorang laki-laki. Kemudian apa? Sudah sama cocoknya, maka sang laki-laki itu ngajak seorang putri ini ke rumahnya. Agar supaya apa? Agar supaya dia itu dikenalkan oleh bapak ibunya. Jangan tahu putri ini ternyata diajak ke rumahnya besar sekali. Tatkala mau dikenalkan sama bapaknya, sang perempuan tersebut, perempuan itu kaget, tidak mau masuk, langsung minta pulang. Kenapa?
yang bukakan pintu itu apa? Pengemis yang senantiasa diberi koin oleh anak tersebut. Ternyata apa? Penggaweane ngemis. Loh, ternyata apa? Gak sido. Anaknya ganteng ya sugih wong bapaknya. Anaknya gak ngerti lek bapak itu pengemis. Loh, ternyata apa? Ternyata banyak sekarang itu di Indonesia yang profesinya begitu. Karena anak itu dipakai apa? Ada loh Pak, ini isu saja, semoga tidak terjadi. Isunya apa? Anak ini disewa Pak. Anak ini disewa. Loh kok bisa nih? Pertemuan mesti tua ya anak itu ada suntik Pak, bahaya sekali. Tidak memikirkan ngomong anak sewaan Pak, anak disuntik turu ya harus tua. Nah itu begitu. Agar supaya bayangkan Pak, memang ngemis di apa ya, di pertigaan atau di lampu merah itu potensi Pak. Bayangkan kalau kita satu kali lampu merah itu terjadi setiap 1 menit ada lampu merah sekali. Bayangkan, wis saelek-eleke sampean, apes-apese sampean oleh 2000. Wis apes itu Pak, 2000. Setiap kali lampu merah sak bubuhnya oleh mek 2000 seandainya. Kalau 1 menitnya 2000, kalau 1 jam berapa? 120. Kuliku sedino Pak, dhek mek sak jam. Kalau dia kerjanya 10 jam, kira-kira ojo guyune sampean kok alih profesi, ojo alih profesi. Ini saya cuma potensi yang ada itu loh Pak. Maka apa ya? Memang ada begitu, jangan tergiur. Lah ini di sini bahwasanya kalau kita itu jangan meremehkan sebuah amal. Kalau jenengan ahli sedekah, kalau hati sama mama gak usah menjelaskan. Mohon maaf Pak, belum ada, ya sudah. Tapi kalau sahabat dulu enggak, juga ya sopo yang jalan kayak gitu. Kalau dia tidak, ternyata bukan fuqara dan masakin, dia minta urusan dia dengan Allah. Urusan saya dengan Allah itu memberi. Sama kami mati, wis tugasnya wis ngekeki, ya wis mati, wis beres. Maka itu kalau kita jangan tertipu dengan sebuah amal. Baik, selanjutnya ada sahabat adalah orang yang sangat memahami Al-Quran dengan As-Sunnah terbaik dibandingkan umat-umat setelahnya. Yang jelas itu, jangan sampai kita itu sahabat kok menung soal ya keliru Pak. Karena kenapa? Sahabat itu interaksi dengan Rasulullah. Loh iya, sahabat itu yang mendengarkan Rasulullah berbicara. Contoh begini, ada sebuah hadis, innamal a'malu binniyat sampai akhir hadis. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Ini saya tanya, Faiz memahami hadis ini, jenengan memahami hadis ini dibandingkan dengan Sayyidina Umar memahami hadis ini, kira-kira pinter pundi Pak? Sayyidina Umar lah, gitu. Lah kalau saya tidak jumpa dengan Rasulullah sudah wafat jauh setelah kita ratusan tahun setelah wafatnya Rasulullah baru kita lahir. Loh, Sayyidina Umar paham betul. Kalau kita apa? Memahami hadis, teksnya Riyadhus Shalihin dikarang oleh Imam Nawawi. Oh ada pentahkiknya. Oh yang besar, iku kadang sik perdebatan. Loh bayangkan. Maka jangan sampai kita itu dalam beramal kita itu meremehkan apa? Para sahabat. Loh sahabat itu yang interaksi dengan Rasulullah itu sudah intens Pak. Maka begini Pak, pentingnya kalau sampean ngaji itu kudu duwe guru. Loh contoh begini Pak, ada di ini hadis itu begini, tak tanya dulu, sampean sholat itu yang sujud tatkala sujud yang terkena dengan karpet itu berapa titik? Mau yang tahu? 7. Apa saja itu? Kaki, dengkul 4 ya, 5, 6. Yang 7 mana? Hidung. Apa? Batuk. Loh ini salah. Karena jenengan itu tekstual memahami hadisnya. Loh Rasulullah di teksnya itu jabal itu batuk Ustaz. Aku ngerti bahasa Arab. Oh itu lah tak duwe guru ngono Pak. Ternyata apa? Rasulullah itu tatkala beliau bilang jahat batuk
itu nudingi nang irung. Loh, apakah Rasulullah tidak bisa bahasa Arab? Ya wong Arab Pak, ya pinter. Loh ini kan handphone Ustaz. Kenapa Rasulullah itu nuding ngomong Jawa kok nudingin nang irung? Loh ini bagaimana? Ternyata Rasulullah bilang Jawa, maknanya kalau sujud jenengan betul itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maksudnya ini dengan ini satu kesatuan. Lek sujud ojo kudu itu kudu sairu milo. Lek sampean tekstual gak aja mbek guru. Pokok bathuk ini bathuk ini Pak. Ini gak kena. Lho ini tidak boleh. Makanya pentingnya kita ngaji kepada guru. Lah makanya kalau kata ulama, barang siapa yang memiliki ilmu belajar tidak memiliki guru fasyaihu syaitan, maka gurunya adalah setan. Maka pemahaman yang betul itu, maka secara keilmuan, sanad keilmuan, keautentikan sebuah ilmu itu harus nyambung sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW.